Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki Mengejar Mimpi. Dalam seri ke-127 ini didukung oleh para pemain Sunario sebagai Kisadana, Elias sebagai Kohrupa, Francisca sebagai Mandrasi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Eli Panca sebagai Nyai Sadana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rupa mencabut dan mematah-matahkan tanaman jagung milik Ki Buyut Sadana. Ki Buyut Sadana terkejut. Tanaman jagung itu adalah tumpuan hidup keluarganya. Sudah beberapa bulan dia merawat dan menjaga tanamannya, agar nanti pada saat panen memberikan hasil yang baik. Oh, jangan Kohrupa, jangan. Aku sudah bersusah payah menanamnya, Kohrupa. Berani sekali kau menolak keinginan bapakku, Ki Buyut. Apa kau menyewa seorang pendekar dari desa lain? Siapa dia? Pasti orang asing itulah yang menyebabkannya. Aku sudah mengkhawatirkannya sejak semula. Sekarang kalau Kohrupa marah-marah begini, apa yang bisa dilakukannya? Apakah kami berani melawan orang ini? Dia pasti bertindak buas dan kejam. Hei, Ki Buyut. Benar kau menyewa seorang pendekar dari daerah lain? Oh, tidak Kohrupa. Mana mampu kami menyewa seorang pendekar. Sedangkan untuk makan sehari-hari saja, kami harus bergelut dengan terik matahari dan hujan. Awas kalau kau berani minta tolong pada orang lain.
rumahmu akan kubakar habis, dan keluargamu akan kubasmi. Ampun, Gorupa. Jangan lakukan itu. Aduh, kami percaya kau kuat. Kami tidak mungkin berani melawan kekuatanmu, Gorupa. Sekarang jawab pertanyaanku, Ki Buyut. Apa kau keberatan anak gadismu menjadi istri bapakku? Aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Sekarang? Kau harus bisa menjawabnya sekarang. Gorupa, aku minta waktu barang 2 atau 3 hari untuk merenungkan jawabannya. Ini adalah persoalan yang penting. Lagi pula, aku harus membujuk Mandrasi agar mau menjadi istri bapakmu. Kau tinggal mengatakannya boleh atau tidak. Jawab. Jawab sekarang juga, Ki Buyut. Aku tidak akan pergi dari sini sebelum kau menjawab pertanyaanku. Gorupa, aku harus bicarakan soal ini dengan istriku dulu. Aku tidak mungkin memutuskannya sendiri. Berilah aku waktu barang 2 atau 3 hari saja. Kurang ajar. Kalau kau tidak mau menjawab, kau akan pulang dalam keadaan babak belur. Ampun, Gorupa, ampun. Ampun, Gorupa, ampun. Awas, Ki Buyut. Ampun. Jaga Mandrasi anak gadismu itu baik-baik. Kami akan datang ke rumahmu untuk mengambilnya. Dan ingat. Kalau kau berani menyewa pendekar dari daerah lain, kau berani membayar orang untuk melawan kami, keluargamu akan memperoleh bencana. Ini. Kepalan tanganku inilah yang membuat bencana. Aduh. Jangan Gorupa. Jangan kau rusakkan tanaman jagungku. Waduh, bagaimana ini? Jangan Gorupa. Sudahlah, cukup. Nanti rusak semuanya. Aduh, jangan. Rakuti duduk di atas balai di emper belakang rumah kediaman Ki Buyut Sadana. Matanya tidak lepas memandang lereng-lereng gunung Arjuna yang disaput kabut. Angin pegunungan bertiup menerpa pohon-pohon, membawa udara sejuk. Diam-diam Mandrasi menghampiri Rakuti dan duduk di sebelahnya. Mandrasi tersenyum manja. Sekalipun baru kenal, mereka nampaknya sudah cukup akrab. Rakuti, ya. Apakah kau sudah mempunyai seorang pacar? Aku sudah mempunyai istri. Apa? Jadi kau sudah mempunyai istri? Iya. Kasihan sekali istrimu itu. Dia tentu merasa kesepian di rumah. Mengapa kau meninggalkan istrimu, Rakuti? Aku terpaksa meninggalkannya untuk sementara waktu. Istrimu pasti seorang wanita yang cantik. Benar bukan? Iya. Istriku cantik. Mereka, orang-orang di desaku juga mengatakan bahwa istriku cantik. Siapa nama istrimu, Rakuti? Si Tangsu. Si Tangsu. Si Tangsu artinya bulan purnama. Pasti istrimu secantik bulan purnama. Rakuti, mengapa kau tidak pulang menemui istrimu? Apa kau tidak merasa rindu kepadanya? Istriku tidak ada di rumah, Mandrasi. Tidak ada di rumah? Lalu di mana? Istriku diculik prajurit-prajurit Majapahit. Dia akan dijadikan wanita persembahan. Oh, iya. Aku juga sudah mendengar soal itu. Wanita persembahan. Konon kabarnya,
Prabu Jayanegara gemar sekali bermain-main asmara dengan wanita-wanita cantik. Kalau istrimu terpilih menjadi wanita persembahan, tentulah istrimu seorang wanita yang sangat cantik. Sudahlah, Mandrasi. Aku tidak ingin bicara soal itu. Rakuti, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau lihat, Rakuti? Aku melihat lereng-lereng itu. Lereng-lereng yang tinggi dan selalu disebut kabut. Iya, pemandangan memang indah sekali tampak dari sini. Tapi aku sudah bosan melihatnya, Rakuti. Aku sudah setiap hari melihatnya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang istimewa. Apakah di atas lereng-lereng itu masih dihuni manusia? Desa Kucara ini adalah desa paling ujung di bagian timur kaki Gunung Arjuna. Tak ada desa lagi di atas sana. Ya, entahlah. Mengapa hatiku berdebar-debar setiap kali melihat lereng-lereng itu? Apakah ada sesuatu yang pantas dilihat di sana? Tidak. Tidak ada apa-apa di sana. Kecuali bahaya, Rakuti. Bahaya? Bahaya apa? Sudahlah, Rakuti. Mengapa kau malah mengajak bicara soal lereng-lereng gunung? Tak ada yang istimewa. Lereng gunung hanyalah tonjolan-tonjolan batu padas. Lebih baik kita bicara soal lain saja. Tidak, Mandrasi. Aku ingin tahu lereng Gunung Arjuna. Lihatlah. Ikuti telunjukku ini. Lereng itu sangat tinggi. Bentuknya juga sangat aneh. Pada saat kabut sedang tipis, aku melihat lereng itu seperti kerajaan gaib. Dan hatiku bergetar setiap kali memandangnya. Aneh sekali kok ini. Mengapa kau bisa tertarik pada lereng gunung, Rakuti? Pasti ada apa-apanya di sana. Lereng itu seperti menyimpan suatu rahasia. Percayalah padaku, tidak ada apa-apanya di atas lereng itu, kecuali bahaya. Kadangkala, kabut tebal turun menutupi separuh dari Gunung Arjuna. Lereng yang kau maksudkan itu hampir tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Iya, hanya orang yang tidak waras mau pergi ke sana. Tolong, Mandrasi, tolong Mandrasi, lihat ayahmu, lihat ayahmu. Ayah, ada apa denganmu, Ayah? Lihatlah Mandrasi, tubuhnya luka-luka. Aku sudah mengkhawatirkannya sejak semula. Dan sekarang benar-benar terjadi. Ada apa, Ayah? Kau anak muda. Kau telah menyebarkan bencana di rumah ini. Aduh, mengapa kau masih juga belum pergi? Mengapa kau tidak mau mengindahkan kata-kataku? Kau sengaja mau membuat hidup kami sengsara. Ayah, jangan berkata begitu. Rakuti tidak bermaksud apa-apa. Justru dia ingin menolong kita, Ayah. Dia tidak akan mampu menolong kita. Buktinya, lihat saja sendiri. Gorupa mengajarku habis-habisan. Iya. Sekarang kita tidak mempunyai harapan lagi, Nyai. Tanaman jagungku habis dirusak Gorupa. Tanaman jagungku dicabut dan dipatah-patahkannya. Dewata Agung, mengapa kau timpahkan nasib seburuk ini pada keluarga kami? Jadi kau sudah bertemu dengan Gorupa, Ayah, anak laki-laki Kijarupi. Rakuti, cepat pergi dari sini. Kau tidak perlu takut, Kibuyut. Biar aku yang akan menghadapi anak laki-laki Kijarupi. Jangan. Lebih baik kau segera pergi. Kau tidak akan bisa menghadapinya, Rakuti. Gorupa seorang laki-laki yang sangat kejam dan buas. Dia tidak segan-segan memukul orang. Aku sanggup menghadapinya, Nyai. Akan kucari dia. Jangan, Rakuti. Jangan. Orang itu berbahaya sekali. Dia bisa membinasakanmu. Iya, ingat, Rakuti.
Gorupa bukan manusia sembarangan. Dia mempunyai aji kebal. Iya. Dia tidak mempan senjata tajam. Di desa ini tidak ada yang berani melawan Gorupa. Karena itu sebaiknya kau pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Ini demi kebaikanmu sendiri. Ya, biarlah kami sendiri yang akan mengatasi kesulitan ini. Iya, sebenarnya aku ingin menolong kalian. Tapi karena Ki Buyut keberatan, baiklah, aku akan pergi. Ya, bagus. Cepatlah pergi. Lebih cepat, lebih baik. Mereka pasti akan datang kemari. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti dengan hati berat melangkah ke halaman. Mendadak Mandrasi memburunya. Gadis desa Kucara itu menghadang langkah-langkah Rakuti. Rakuti, apa kau benar-benar mau pergi? Sepertinya Ki Buyut tidak senang menerima kehadiranku. Jadi aku terpaksa pergi. Jangan Rakuti, jangan pergi. Aku tidak bermaksud menimbulkan kesulitan di dalam keluargamu, Mandrasi. Justru aku ingin menolong kalian. Tapi rupanya Ki Buyut tidak percaya kepadaku. Ayahku ketakutan. Dia takut Gorupa marah dan berbuat nekat. Tapi kau jangan pergi, Rakuti. Kau sudah berjanji mau tinggal beberapa hari di rumahku, bukan? Bagaimana aku bisa tinggal di rumahmu, Mandrasi? Sudah jelas ayahmu mengusir aku. Maafkan, Rakuti. Maafkan sikap ayahku. Begini saja. Ayolah, ayo ikut aku. Aku tahu tempat persembunyian yang aman. Ayo, Rakuti, ikut aku. Mandrasi menarik-narik tangan Rakuti. Mereka berlari-lari kecil ke arah belakang rumah. Mandrasi menuju ke suatu tempat, dan mereka pergi ke sana. Tempat itu ternyata sebuah rumah batu yang bersusun-susun sederhana. Tempat apa ini, Mandrasi? Aku sendiri tidak tahu, Rakuti. Rumah batu ini sudah ada sebelum aku dilahirkan di muka bumi. Dulu tempat ini biasa dipakai untuk ternak. Dulu kami mempunyai banyak sekali domba gunung. Jika hujan, mereka berteduh di sini. Batu-batu gunung seperti ini bukan susunan tangan-tangan manusia. Iya, menurut ayahku juga begitu. Mungkin alam yang telah menyusunnya. Tangan-tangan alam. Dan kami tinggal memanfaatkannya. Seperti sekarang ini, Rakuti. Bukankah tempat ini cukup aman untuk bersembunyi? Kukira tidak terlalu aman. Iya. Setidak-tidaknya kita bisa bersembunyi di sini untuk sementara. Mandrasi. Iya. Aku melihat sepertinya Ki Buyut Sedana takut sekali berhadapan dengan Ki Jarupi. Katanya mereka pernah bersahabat. Iya, dulu. Dulu ayah dan Ki Jarupi merupakan dua orang sahabat. Tapi mungkin sekarang persahabatan mereka harus berakhir. Mengapa kau tidak mau saja dikawinkan laki-laki tua itu, Mandrasi? Dia kaya raya. Kau bisa mendapat banyak warisan. Rakuti, sampai hati kau berkata demikian. Aku tersinggung. Kau pikir aku ini wanita apa? Aku bukan mencari harta benda. Aku mencari kebahagiaan. Biasanya seorang wanita sangat mendambakan harta benda. Mereka senang hidup mewah. Mereka senang berpakaian bagus dan makan enak. Mereka senang berpesta-pesta dan bergaul dengan sesama temannya, wanita-wanita kaya. Tidak semuanya begitu. Aku lebih senang menjadi orang sederhana. Rakuti, kalau saja... Apa yang ingin kau katakan, Mandrasi? Tidak jadi. Aku takut kau marah. Katakan saja. Kalau saja apa? Kalau saja kau mau tinggal di sini selamanya, aku akan senang sekali. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin, bukan? Kau pasti merindukan istrimu. Aku mempunyai sebuah cita-cita. Aku harus mengejar cita-citaku itu.
Apa cita-citamu, Rakuti? Mungkin kau tidak akan percaya. Aku ingin menjadi Raja Mandrasi. Aku ingin menjadi Raja Majapahit. Semua ini gara-gara dia, Nyai. Gara-gara orang asing itu, aku sudah memperingatkan sejak semula. Tapi kau malah menerimanya. Sekarang akibatnya menjadi seperti ini, Nyai. Dia bermaksud baik, Ki. Dia mau menolong kita. Kita tidak membutuhkan pahlawan, Nyai. Apa kita harus menolak keinginan baik seseorang? Kurasa tidak sepantasnya kita bersikap begitu. Sudahlah. Kita tidak tahu siapa orang itu. Orang yang namanya Rakuti. Yang jelas, kita tahu dia datang dengan membawa kesulitan. Membuat kita harus mengalami kesulitan. Itu saja yang aku tahu. Ya, memang. Mungkin dia bermaksud baik. Tapi akibatnya, siapa yang harus menanggungnya, Nyai? Kita juga kan, Nyai? Keluarga kita yang harus menanggung. Orang itu bisa pergi kapan saja, semau hatinya. Sedangkan kita harus tetap tinggal di sini dan menghadapi Ki Jarupi dan anak laki-lakinya itu. Ya, inilah kesulitan kita sekarang, Nyai. Semuanya sudah terlanjur, Ki. Kita mau apa lagi? Iya, memang, Nyai. Semuanya sudah terlanjur. Sekarang kita tinggal menunggu. Setiap saat Jarupi dan Kohrupa pasti akan datang kemari. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kecuali menyerahkan Mandrasi, anak gadis kita. Aku sudah menolak kehadiran Rakuti, orang asing itu. Tapi kau menerimanya, Nyai. Sekarang akibatnya seperti ini. Kohrupa menganiaya aku. Sudahlah, Ki. Semuanya sudah terlanjur. Mau apa lagi kita? Iya, memang. Semuanya sudah terlanjur. Sekarang kita tinggal menunggu. Setiap saat, Jarupi dan anak laki-lakinya pasti datang kemari. Baru saja Kisadana selesai mengucapkan kata-katanya, 2 ekor kuda datang memasuki halaman rumahnya. Ternyata mereka adalah Ki Jarupih dan Kohrupa. Ki Jarupih segera melompat turun dari punggung kudanya, kemudian menambatkan kuda itu di bawah pohon. Kohrupa mengikuti apa yang dilakukan ayahnya. Kau harus berhati-hati, Kohrupa. Kalau orang itu masih ada di sini, dia bisa menimbulkan kesulitan. Jangan khawatir, Pak. Aku akan membuat mulutnya bercucuran darah. Kok sepi sekali. Lampu ruangannya menyala. Mereka pasti ada di dalam. Ayo, Kohrupa. Ki Jarupih melangkah dengan penuh keyakinan. Kohrupa mengikuti di belakangnya. Mereka segera naik ke ruangan pendopo dan menghampiri pintu. Sadana! Sadana! Buka pintu! Sadana! Sadana! Cepat buka pintu rumahmu! Aku mau bicara denganmu. Tidak ada jawaban. Kohrupa, apa yang akan kau lakukan?
Kukira pintu ini harus didobrak. Sadana, rupanya kau ada di dalam. Mengapa kau tidak mau membukakan pintu untukku? Apakah kau sudah melupakan persahabatan kita? Kau lihat sendiri keadaanku, Jarupi. Lihatlah, anakmu telah menganiaya aku. Iya, dan sekarang anakmu telah merusakkan pintu rumah kami. Apakah itu namanya bersahabat? Semua ini bukan salahku. Salahmu sendiri, Sadana. Apa kesalahanku, Jarupi? Kau tidak mungkin melindungi Mandrasi, anak gadismu itu. Kau menyewa tukang pukul dari mana, Sadana? Kau menyewa pendekar dari mana? Percuma saja. Pendekarmu itu pasti tidak akan dapat mengalahkan anakku. Jarupi, aku tidak pernah menyewa orang. Akan ku bayar dengan apa? Aku sendiri hidup hanya sekedar bisa makan dan berpakaian secara pantas. Tapi sekarang kami sekeluarga menemui kesulitan baru. Anakmu telah merusak tanaman jagungku. Iya. Apa yang bisa kami panen sekarang untuk makan keluarga kami? Itu soal mudah, Sadana. Kalau kau mau menuruti keinginanku, semuanya bisa diatur. Aku orang kaya. Aku bisa memberimu sejumlah uang. Tapi tentu saja harus ada imbalannya, Sadana. Mandrasi harus kau serahkan padaku. Jarupi, sampai hati kau ingin mengawini anakku Mandrasi. Dia seperti cucumu sendiri. Kau pernah menimang-nimang bocah itu ketika masih kecil. Kau pernah menggendongnya kemana-mana. Bagaimana kau bisa sampai hati ingin mengawininya? Ingatlah, Jarupi. Kita ini sudah semakin tua. Orang tua semakin banyak yang dilihat. Karena itu harus menjadi semakin arif. Barangkali kita hidup tidak akan lebih lama lagi. Untuk apa semua ini, Jarupi? Janganlah mengumbar hawa nafsu. Sadana, aku datang kemari tidak untuk mendengar khotbahmu. Tahu? Aku datang untuk mengambil Mandrasi. Di mana dia sekarang? Awas kau, Sadana. Aku tidak main-main. Akan ku geledah rumahnya, Pak. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Goh Rupa melangkah ke dalam. Matanya liar mencari ke sana kemari. Meja kursi digulingkan, lemari dibongkar, semua perabotan diacak-acak, diaduk-aduk. Tapi nampaknya dia tidak dapat menemukan gadis yang dicarinya. Goh Rupa nampak kesal, demikian pula Ki Jarupi. Tidak ada, Pak. Mungkin dia sudah kabur. Sadana, di mana Mandrasi kau sembunyikan? Kami tidak tahu, Jarupi. Tidak tahu. Aku sendiri sedang merawat luka-luka suamiku. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Apa katamu, Nyai? Mereka? Iya. Jadi Mandrasi bersama orang lain. Kurang ajar. Awas. Kalau kalian tidak mau mengatakan di mana Mandrasi sekarang,
Aku akan membakar rumah ini. Akan kubakar sampai habis. Jangan Jerupi, jangan. Aduh, kami sekeluarga sudah hidup susah. Bagaimana kalau kami sampai tidak mempunyai rumah, Jerupi? Karena itu turutilah keinginanku, Sadana. Kalau kau menyerahkan Mandrasi, aku akan menanggung semua biaya hidupmu sekeluarga. Tapi sebaliknya, kalau kau berusaha menyembunyikan anak gadismu itu, hidupmu akan sengsara. Kau tidak mempunyai sandang pangan lagi. Dan kau tidak akan mempunyai atap untuk berteduh. Rumah ini akan kubakar. Sudahlah, Jarupi. Jangan kejam-kejam. Iya. Sampai hati kau melakukannya. Anak gadismu, Nyai. Aku hanya menginginkan anak gadismu. Cepat, katakan di mana dia sekarang. Bagus. Jadi kalian memilih rumah ini dibakar. Kau lupa. Tumpahkan lampu ruangan itu. Ambil minyak gerak. Siram dinding-dindingnya dan bakar. Jangan. Jangan, Jarupi. Jangan lakukan. Aduh, bagaimana ini, Ki? Jangan, Jarupi. Jangan. Oh, baiklah. Kami menyerah. Apa artinya menyerah? Kau boleh mengambil Mandrasi, anak gadis kami. Mengapa tidak dari tadi, Sadana? Mengapa kami harus berlaku kasar kepada sahabat sendiri? Kita ini sahabat. Sejak dulu kita bersahabat. Aku tidak segan-segan membantu keluargamu. Tapi kau juga harus memperhatikan keinginanku. Itu namanya bersahabat. Sekarang katakan, di mana Mandrasi berada? Nyai, katakanlah, Nyai. Ayo, Nyai. Di belakang, Jarupi. Mereka bersembunyi di rumah batu. Gelap dan sunyi tempat ini. Tidak terlalu gelap. Ada cahaya bintang-bintang. Aku heran, Rakuti. Bagaimana kau bisa mempunyai cita-cita ingin menjadi raja? Bagiku tidak ada cita-cita yang melambung terlalu tinggi. Setiap orang boleh mempunyai cita-cita. Menjadi apa saja. Asal jangan menjadi dewa. Tapi bukankah raja itu berdasarkan keturunan? Orang bisa menjadi raja karena dia anak raja. Atau paling tidak, dia kerabat bangsawan. Tidak ada yang mengharuskan begitu, Mandrasi. Seorang raja tidak harus berdasarkan keturunan. Tapi sepengetahuanku begitu, Rakuti. Pengetahuanmu itu juga berdasarkan keturunan. Sedang pengetahuanku adalah pengetahuan bebas. Kupikir setiap orang bisa menjadi raja, asal dapat menumpuk kekuatan yang besar. Raja itu juga manusia biasa. Dia duduk, makan, dan tidur seperti hanya manusia-manusia yang lain. Hanya karena kekuasaannya yang besar, maka dia tampak seperti dewa. Tapi jelas dia bukan dewa. Dia hanyalah manusia biasa. Kekuasaannya bisa direbut oleh orang lain. Dan raja itu bisa diusir dari istana. Rakuti, kata-katamu itu mengerikan sekali. Aku takut mendengarnya, Rakuti. Aku belum pernah mendengar ada orang yang berani berkata-kata seperti itu. Hati-hati, Rakuti. Janganlah aku berkata-kata seperti itu pada sembarang orang. Bisa berbahaya. Kau bisa ditangkap. Terima kasih atas peringatanmu, Mandrasi. Aku dapat melindungi diriku dengan baik. Ketika mereka sedang bercakap-cakap lirih di dalam rumah batu, pada saat itulah muncul dua sosok tubuh manusia.
Ki Jarupih bergegas melangkah diikuti Goh Rupa. Lihat Rakuti, ada yang datang. Tenang saja, mereka mencari kesulitan. Rakuti, itu Goh Rupa. Goh Rupa dan Ki Jarupih datang. Bagaimana ini? Tenang saja, kita tidak perlu takut menghadapi orang-orang seperti itu. Biar saja mereka datang kemari. Kita tidak perlu lari. Janganlah menjadi orang berjiwa pengecut. Handrasi! Handrasi! Keluarlah! Ini, aku datang untuk menjemputmu, anak manis. Jangan begitu.